Halo Love LK. Jenis kalimat dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Kalau kalian belum tahu jenis dan perbedaannya, tonton video ini sampai akhir ya. Kali ini, LK akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat. Seri 1. Yuk simak materi berikut ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat. Seri 1. Sebelumnya, yuk bahas tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Lalu, diakhiri dengan tanda tanya untuk menyatakan kalimat tanya, dan diakhiri dengan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Kalimat memiliki banyak jenis. Jenis pertama, kalimat harapan. Kalimat harapan adalah kalimat yang menyatakan keinginan untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, saya berharap, mudah-mudahan, atau semoga saja. Misalnya, saya berharap bisa berkuliah di kampus itu. Jenis kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah agar seseorang melakukan sesuatu. Dalam tulisan, kalimat ini tidak hanya diakhiri dengan tanda seru, tetapi dapat juga diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, buanglah, silakan, atau jangan. Misalnya, buanglah sampah sesuai tempatnya, atau jangan sembarang bicara. Jenis ketiga, kalimat permohonan. Kalimat permohonan adalah kalimat yang menyatakan keinginan untuk diberi sesuatu oleh orang lain. Contohnya, saya mohon, saya ingin, atau saya minta. Misalnya, saya mohon segera lakukan hal itu. Jenis keempat, kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang fungsinya untuk menegur atau memanggil nama orang, ditandai dengan pemakaian kata ganti orang kedua. Contohnya, Pak, Bu, atau Kak. Misalnya, selamat makan, Pak. Jenis kelima, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan suatu perasaan. Contohnya, alangkah, betapa, atau niscaya. Misalnya, alangkah tampannya lelaki itu. Jenis keenam, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat ini dapat dibentuk dengan beberapa cara. Cara pertama, menambahkan partikel kah. Contohnya, itukah hasil kerjamu selama ini? Cara kedua, membalikan uraian kata. Contohnya, dia datang besok pagi. Menjadi, datangkah dia besok pagi? Cara ketiga, menggunakan kata bukan atau tidak. Contohnya, jadi orang jujur itu lebih baik. Betul tidak? Cara keempat, menggunakan intonasi kalimat. Contohnya, dia sudah datang. Menjadi, dia sudah datang. Cara kelima, menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya apa untuk menanyakan barang. Kalimat tanya siapa untuk menanyakan orang.
Kalimat tanya mengapa untuk menyatakan sebab. Kalimat tanya berapa untuk menyatakan jumlah. Kalimat tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kalimat tanya di mana untuk menyatakan keberadaan. Kalimat tanya kemana untuk menanyakan tempat tujuan. Kalimat tanya dari mana untuk menyatakan tempat asal. Kalimat tanya bagaimana untuk menyatakan keadaan. Atau kalimat tanya bila mana untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan terakhir kali kamu melihatnya? Jenis ketujuh atau jenis yang terakhir dalam video ini adalah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya berupa penyampaian berita atau informasi kepada pembaca atau pendengar. Biasanya berfungsi sebagai pernyataan pendapat, tanggapan, atau imbauan. Kalimat ini dapat dibentuk dengan beberapa isi. Pertama, kalimat berita berisi kepastian. Contohnya, hari ini kami akan ke rumah nenek. Kedua, kalimat berita berisi pengingkaran. Contohnya, bukan dia yang kumaksud. Ketiga, kalimat berita berisi kesangsian. Contohnya, barangkali dia lupa dengan janjinya. Itu tadi materi mengenai jenis-jenis kalimat. Seri 1. Semoga Love LK dapat memahaminya ya. Dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Mulai sekarang, jangan salah membedakan jenis-jenis kalimat ya. Tidak bosan mengingatkan, kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.